Sebagai penggemar film Marvel, kalian tentu tidak asing dengan istilah mutan. Mereka adalah spesies yang mirip dengan manusia, hanya saja karena memiliki gen X di dalam tubuhnya, mereka bermutasi dan memiliki kekuatan tertentu. Dari sini mungkin kalian merasa tertarik dan membayangkan alangkah menyenangkannya jika kita memiliki kekuatan dari para mutan. Contohnya cakar adamantium milik Logan yang membuat kalian bisa memotong apapun. Pancaran sinar laser yang keluar dari mata seperti milik Cyclops, atau mungkin kekuatan milik Raven yang membuat kalian dapat berubah menyerupai siapapun dengan sangat akurat. Kekuatan-kekuatan tersebut sangat seru jika kita hanya melihat sisi positifnya saja. Dalam video kali ini, kita akan membahas bahwa dengan menjadi mutan dan memiliki kekuatan super, hal ini tidak menjamin kehidupan mereka akan selalu mudah. Ada kondisi tertentu yang sangat menyiksa bagi mereka. Selamat datang di channel Marvel Indo, dan berikut adalah 10 takdir anggota X-Men yang ternyata lebih kejam dari kematian. Tapi seperti biasa, sebelum masuk ke video pembahasannya, silakan kalian klik tombol subscribe-nya bagi yang belum, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian menjadi yang pertama tahu tiap kali kami memposting video terbaru. Jika sudah, berikut adalah video selengkapnya. Yang pertama adalah telepati. Sadar atau tidak, telepati adalah penyiksaan yang sangat menyakitkan. Pada film Logan, kita mengetahui bahwa Profesor X tidak sengaja membunuh para anggota X-Men dengan telepatinya setelah pria tua itu kehilangan kendali atas kekuatannya. Kekuatan Profesor X bahkan lebih mengerikan lagi setelah kita mengetahui kisahnya dalam komik X-Men Legacy episode 208. Di sana mentor dari X-Men itu nyaris gila karena peperangan. Hal ini lantaran kekuatan telepatinya yang tidak sengaja menyerap semua teror dan trauma pasca perang dari para prajurit yang ada di sekitarnya. Untuk menghindari agar dia tidak menjadi gila, Profesor X kemudian menyegel semua pikiran negatifnya itu dan ditempatkan di dalam pikiran terdalamnya. Bertahun-tahun setelah kejadian itu, memori gelap tersebut muncul kembali dan mengubahnya menjadi sosok pembenci yang dikenal dengan sebutan Onslaught. Karena peristiwa itu, Profesor X kemudian membunuh ratusan warga sipil yang tidak berdosa. Pahlawan super yang ada di bumi seperti X-Men, Avengers, dan Fantastic Four kemudian memilih bersatu untuk melawannya. Dari sini kita kemudian mengetahui sebuah fakta, meskipun Profesor X sering berbuat baik selama hidupnya, kekuatan telepatinya berulang kali membuat bencana. Kemudian, kehilangan kekuatan mereka. Karena dianggap sebagai ancaman untuk masyarakat, para mutan selalu mendapatkan ancaman dan tidak segan-segan untuk dibunuh. Walaupun begitu, kebanyakan mutan akan selalu berusaha mempertahankan kekuatan mereka karena mereka menganggap kekuatan itu sudah menjadi bagian dari hidupnya. Lantas, apa yang terjadi jika mutan kehilangan kekuatannya? Tentu hidup mereka menjadi hampa karena sudah kehilangan satu elemen penting dari diri mereka. Storm contohnya, setelah kekuatannya dihapuskan, ia merasa lumpuh karena tidak bisa lagi melihat serta menembus langit, apalagi mengendalikan cuaca. Kehilangan kekuatan supernya bahkan membuat Storm sampai depresi berat. Contoh lain ada Blob, di mana ketika dia kehilangan kekuatannya, daging di dalam tubuhnya ikut menghilang dan hanya menyisakan kulit-kulitnya saja. Blob yang sangat mengandalkan kekuatannya itu merasa sangat hancur dan ketika depresi, dia mencoba untuk memotong pergelangan tangannya, walau hal itu sia-sia karena kulitnya yang sangat tebal. Kemudian ada Wolverine yang kehilangan kekuatan penyembuhnya. Dia sangat depresi setelah sadar sudah saatnya untuk menghadapi kematiannya sendiri. Dengan para mutan yang mengandalkan kekuatan mereka sedari kecil, begitu kekuatannya dihapuskan, tentu hal ini sangat menyakitkan dan membuat mereka menderita. Kemudian, takdir anggota X-Men yang lebih kejam dari kematian adalah memecah pikiran menjadi ribuan keping. Dikisahkan, anak dari Charles yang bernama David Charles Hiller atau yang lebih dikenal dengan Legion, dia memasukkan kekuatan mutan yang diinginkannya ke dalam dirinya sendiri. Secara teori, ini membuat dirinya menjadi mutan buatan terkuat di dunia. Namun menyedihkannya, dia tidak bisa mengendalikan pikirannya lagi dan ini diakibatkan karena penyakit skizofrenia serta kepribadian ganda yang diidapnya. Setiap dia mendapatkan kekuatan baru, jiwanya akan berubah menjadi pribadi yang baru.
Hasilnya, selama bertahun-tahun, dia merasakan seluruh kekuatannya bertempur untuk menguasai tubuhnya sendiri. Setelah Charles mengetahui hal tersebut, dia kemudian masuk ke dalam pikiran dari putranya itu sambil memilah-milahnya, dan ternyata hal tersebut membuatnya sangat tersiksa. Setelah ayahnya meninggal, David kemudian merasakan depresi yang sangat mendalam, membuatnya melepas semua kepribadian gandanya yang berbeda-beda itu. Hal ini sangatlah berbahaya bagi dunia, hingga pada akhirnya dia menyadari bahwa keberadaannya di bumi sangat berbahaya. Walaupun dia melakukan bunuh diri, nyatanya dia hanya akan membunuh satu dari sekian banyak kepribadian yang ada di dalam tubuhnya. Berikutnya, di program untuk membunuh. Project Weapon X dengan sengaja menciptakan Wolverine untuk menjadikannya sebagai senjata pribadi. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mempermudah misi Black Ops atau operasi militer agar dapat menghabisi musuh mereka dengan mudah. Walaupun mereka membuatnya menjadi pembunuh, Wolverine mendapatkan kembali jiwa kemanusiaannya dan akhirnya dia mendedikasikan hidupnya untuk menjadi pahlawan super. Setelah mereka mengetahui hal tersebut, Weapon X kemudian memutuskan untuk membuat senjata hidup mereka yang lain. Dr. Rice Zender akhirnya membuat cloning versi perempuan dari Wolverine yang dikenal dengan X-23. Sama seperti Logan, ternyata X-23 mengkhianatinya, dan hal itu juga disebabkan karena X-23 menyadari bahwa selama ini dia sudah dimanipulasi. Namun ternyata Dr. Rice memiliki rencana cadangan. Dia mempunyai suntikan yang membuat X-23 membunuh semua orang di sekitarnya. Walaupun X-23 berusaha untuk menahannya, tetap saja dia sudah membunuh guru, teman, superhero kenalannya, dan bahkan ibunya sendiri. Hal yang membuat proyek ini sangat berbahaya adalah karena X-23 tidak akan bisa berubah menjadi normal, dan X-23 hanya bisa menerimanya. Jelas, Project Weapon X menjadi eksperimen yang sangat kejam karena mereka mengandalkan para mutan untuk tujuan pribadinya dan semakin mencoreng nama baik mutan di mata dunia. Kemudian, diperbudak demi kesenangan. Hal ini terjadi di The Mojoverse yang merupakan Earth di mana penduduknya sangat terobsesi dengan acara televisi. Pengendali dimensi Mojo mengontrol 7.200 channel di beberapa acara stasiun TV yang mereka miliki. Di Earth ini terlihat sangat berbeda. Ada peraturan jika ada yang kalah dalam permainan akan diberi hukuman mati. Namun yang lebih parahnya lagi, tidak akan ada pemenang dalam permainan tersebut. Jika para kontestan berhasil memenangkan pertandingan, mereka malah dipindahkan ke acara yang lain. Siapapun yang dipilih oleh Mojo akan melakukan permainan tersebut seumur hidupnya. Beberapa korbannya bahkan lebih rela mati daripada terjebak di dalam permainan ini. So, jika di dunia nyata ada orang yang mati-matian berjuang demi konten hiburan, bahkan rela menyiksa tubuh mereka, di versi Marvel ada kisah di mana superhero diperbudak demi kesenangan dan acara hiburan. Berikutnya, berubah menjadi anjing. Salah satu hal yang paling menyakitkan yang didapat oleh mutan adalah perbudakan. Dan tidak ada orang lain yang mengetahui lebih dalam tentang perbudakan selain Rachel Summer. Dia adalah anak dari pasangan Scott Summer dan Jean Grey. Rachel terlahir pada masa di mana membunuh mutan adalah hal yang normal. Di dunia itu, pemburu yang bernama Ahab membesarkan Rachel dari sejak bayi hingga akhirnya tumbuh dewasa dan dijadikan anjing pribadinya. Ahab sangatlah sadis, dia menyiksa anjing-anjingnya tersebut dan dengan tega memberikan luka yang dalam. Singkat cerita, akhirnya Rachel bebas dari Ahab dan dia berlari ke realita lain guna menghindari pengalaman buruknya terulang kembali. Dan walaupun dia sudah hidup tenang bersama para X-Men, namun tetap saja dia masih trauma dengan pengalamannya dulu ketika menjadi budak dari Ahab. Kemudian berikutnya, jika keberadaannya diketahui, maka akan ada manusia yang terbunuh. Jadi, dalam kisah Ultimate X-Men edisi 41, kisahnya dimulai ketika seorang anak remaja bernama Jay sedang berjalan menuju ke sekolahnya. Tiba-tiba dia merasa sangat bingung setelah menyadari bahwa ternyata tidak ada satu orang pun di sekelilingnya. Saat Jay sampai ke sekolah, dia melihat semua murid-murid di sana mengeluarkan kobaran api. Beberapa hari kemudian, Nick Fury menemukan Jay sedang berada di sebuah gua. Dia menceritakan bahwa kekuatan mutan milik Jay adalah mengeluarkan racun yang membuat orang di sekitarnya terbunuh. Nah, selama perjalanan di sekolah beberapa waktu yang lalu, Jay kemudian sadar bahwa dia tidak sengaja sudah membunuh 265 orang. Di sini Wolverine sendiri mengatakan bahwa tidak akan ada yang tahu bahwa hal tersebut adalah perbuatan dari Jay.
Wolverine kemudian menyadari bahwa membunuh Jay adalah jalan satu-satunya untuk menuntaskan masalah ini. Akhirnya karena sudah tidak ada pilihan lain, Wolverine meminta maaf dan langsung membunuh Jay. Takdir dari Jay sangatlah buruk karena tanpa disadari, dia bisa menjadi ancaman bagi manusia di sekitarnya. Salah satu kekuatan kelam yang dimiliki oleh seorang mutan. Berikutnya, menghancurkan timeline. Di berbagai alternatif dari masa depan, X-Men seringkali gagal untuk menciptakan perdamaian. Dan hal tersebut membuat mereka harus terus-menerus berusaha untuk menciptakan kedamaian tersebut. Ada sebuah kisah di mana Bishop dikirim untuk membantu X-Men mencegah pertempuran besar. Tugas utama yang dilakukan Bishop adalah menembak kepala Profesor X dan membunuh semua bayi-bayi mutan sebelum mereka tumbuh dan berkembang. Anak dari Profesor Charles yang dikenal dengan Legion kemudian memberitahu Bishop bahwa dengan membunuh Magneto akan membuat dunia menjadi lebih baik. Akhirnya Bishop kembali ke masa lalu untuk membunuh Magneto. Namun dia tidak sengaja membunuh ayahnya dan hal itu malah membuat dunia menjadi kacau serta sangat berpotensi menciptakan kiamat. Bermain-main dengan waktu sangatlah berbahaya dan jika kita salah bertindak sedikit saja, maka kekacauan akan terjadi seperti kisah yang dialami oleh Bishop. Kemudian berubah menjadi Brood. Brood adalah semacam alien insektoid yang menghamili korbannya. Mereka yang dihamili akan melahirkan sebuah telur dan akan menetas menjadi anak dari Brood. Dan selama bertahun-tahun, makhluk ini sudah menciptakan banyak parasit. Pada saat itu, X-Men berusaha untuk tidak membunuh Brood dan kawanannya, kecuali situasinya sangat genting. Alasannya karena para X-Men percaya bahwa posisi mereka adalah sebagai korban. Namun ribuan Broods kemudian menyerang dan akhirnya X-Men dengan terpaksa berusaha menghabisi mereka. Wolverine sendiri sudah membantai banyak orang karena dia tahu bahwa mereka akan dihabisi oleh Brood. Dan Wolverine mempercayai bahwa kematian Brood adalah jalan yang terbaik. Kemudian, takdir kejam di dunia X-Men yang terakhir adalah dengan menjadi Wolverine. Mungkin kalian harus berpikir dua kali jika kalian ingin menjadi Wolverine. Istilah tragedi adalah hal yang selalu ditemukan di dunia superhero. Spider-Man, Hulk, dan Punisher, mereka sudah merasakan selama hidupnya selalu dihiasi oleh rasa kehilangan dan juga duka. Namun, tidak ada satupun superhero yang melewati masa-masa kelam yang lebih sulit daripada Wolverine. Dari sini kita kemudian berpikir bahwa kehilangan ingatan yang dialami Wolverine saat menjadi Weapon X sebenarnya adalah jalan yang terbaik baginya. Nah, ternyata sedari lama kehidupan Wolverine sudah sangat kejam. Dimulai saat masih kecil, dia tidak sengaja membunuh ayahnya sendiri yang membuat ibunya sangat trauma dan akhirnya bunuh diri. Kemudian dia tidak sengaja membunuh cinta pertamanya yang dikenal dengan Rose. Walaupun sudah bergabung dengan X-Men yang juga melindunginya, ternyata masalah dalam hidup Wolverine semakin menjadi-jadi ketika dia berperan sebagai superhero. Dia disiksa, dibelah menjadi dua, dan beberapa bagian tubuhnya bahkan dimakan oleh Hulk. Dengan takdir yang mengerikan, Wolverine bahkan beranggapan bahwa keberadaannya di bumi membuat orang-orang yang dicintainya merasakan hidup selayaknya di neraka. Dan itulah 10 takdir dari anggota X-Men yang sangat kejam, bahkan lebih buruk daripada kematian. Setelah menyaksikan video di atas, mana takdir yang paling kejam menurut pandangan kalian? Atau kalian ada pilihan tersendiri di luar yang sudah kami sebutkan? Silakan tulis pendapatnya di kolom komentar. Demikian video kita kali ini. Silakan like jika menurut kalian menghibur dan informatif. Subscribe juga bagi yang belum. Marvel Indo out dan sampai jumpa di video lainnya.